Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu yang lain, kita awali dulu perkuliahan kita dengan membaca doa sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nasalul jasa muslimana wa abauna wa rijalana wa aslafuna salihun. An Allah yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah min al-khairati dunya wal akhirah. Dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair. Lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa liman ahabbana fika wa liman asayna ilayna wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائل يا سميع يا بصير. Baik, untuk hari ini materi kita materi yang kelima, kalau saya tidak salah, moga-moga belum, moga-moga dan salah. Materi kita adalah tentang kelenjar adrenal atau kelenjar yang posisinya atau lokasinya di tubuh kita adalah di dekat renal. Ya, jadi renal itu kan ginjal, ya. Atau renal itu semua maknanya adalah ginjal. Jadi kelenjar ini memang letaknya berada di dekat ginjal. Seperti yang saya tampilkan, mohon maaf kalau gambarnya seperti ini, sudah saya potong di daerah pusar. Jadi secara kaul yang terkuat ini bukan aurat ya. Jadi mohon dimaklumi karena kalau gambar perempuan akan lebih berbahaya lagi. Jadi di sini kelenjar adrenal yang saya maksud adalah kelenjar yang memang lokasinya ada di atasnya ginjal kita. Karena memang secara makna itu ada di dekat, ya dekat ada di samping. Ya. Lebih tepatnya di dekat. Dalam konteks ini dekatnya itu di atasnya. Jadi seperti topi, seperti yang teman-teman lihat di sini, maka ini merupakan posisi di mana kelenjar adrenal kita ada. Ya. Bukan kebetulan, kita memiliki dua ginjal, ginjal kanan dan ginjal bawah, sehingga kelenjar adrenal pun juga kita memiliki kelenjar adrenal kanan dan juga kelenjar adrenal bawah. Ya.
Kemudian kalau kita lihat dari arah depan, tampilan daripada ginjal maupun kelenjar adrenal kita, maka ini adalah tampilannya. Mohon maaf karena masih dalam bahasa Inggris, tapi kalau kita lihat di sini, maka di sini adalah ginjal sebelah kanan, kemudian ada ginjal sebelah kiri, kemudian ginjal itu karena fungsi ginjal adalah untuk menyaring darah, maka pasti di sini kita bisa melihat ada banyak sekali pembuluh darah, baik itu pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena. Ya, kita tahu ginjal memiliki bagian yang kita sebut sebagai kapsul Bowman. Ya, di dalamnya terdapat glomerulus yang berfungsi untuk memfilter atau menyaring darah, sehingga kotoran-kotoran yang di dalam darah itu akan ikut terbuang bersama dengan urin. Ya. Dan glukosa ataupun juga nanti air itu akan tidak semuanya dibuang karena masih perlu dikembalikan ke tubuh, sehingga yang benar-benar perlu dibuang sajalah yang akan ikut dibuang oleh urin. Nah, kemudian ditambah lagi setelah itu pembuluh darah ini banyak itu karena juga memang di sini terdapat kelenjar endokrin, yaitu kelenjar adrenal, yang mana sudah beberapa kali kita pelajari bahwasanya kelenjar endokrin itu menghasilkan hormon, yang hormon itu untuk bisa dikirim ke tempat yang jauh, untuk bisa dihantarkan ke sel target yang lokasinya berjauhan atau jauh dari lokasi kelenjar endokrin penghasil hormon tersebut, maka juga di sini pasti memerlukan pembuluh darah. Ya, sehingga tidak heran kalau di ginjal, karena tadi fungsinya untuk memfilter atau menyaring darah, ataupun di sini ginjal yang fungsinya untuk menghasilkan hormon, yang hormon itu nanti akan didistribusikan atau dihantarkan atau dikirim ke tempat yang jauh di mana sel targetnya berada juga lewat pembuluh darah, sehingga tidak heran kalau kita melihat ada banyak sekali pembuluh darah yang ada di lokasi ini. Kemudian kalau ini adalah merupakan bagian-bagian daripada pembuluh darah tadi, misalkan di sini adalah left middle suprarenal artery, yaitu arteri berarti pembuluh darah yang mengalirkan darah yang masih kaya akan oksigen. Suprarenal berarti untuk bagian atas daripada ginjal, middle di tengah, bagian kiri, karena ini memang ginjal dan ginjal sebelah, sehingga namanya pasti kalau tidak left ya right. Kemudian ada inferior, kalau inferior berarti yang bawah ya, dan sebagainya. Jadi ini merupakan tampilan dari ke depan bagaimana lokasi ginjal kita berada dan juga lokasi di mana kelenjar adrenal kita berada. Dan ini adalah video yang menjelaskan tentang bagaimana kelenjar adrenal itu ya, nanti insya Allah akan saya terangkan bagaimana biasanya. Yang pertama akan kita biarkan berputar, dengan silakan melihat, nanti baru yang akhir akan kita terangkan. Ya, jadi seperti kalau kita ngaji kitab, kita syarahin di belakang. Ya. We're going to be looking here at the adrenal glands. Adrenal means next to the kidney, which is where these ductless glands are located, one on each side of the body. Like the pituitary gland, the adrenal gland consists of two parts with different developmental origins. But rather than being separated into anterior and posterior, the adrenal gland is separated into the adrenal medulla on the inside and the adrenal cortex on the outside. These two parts produce different families of hormones with different functions. There are three subdivisions to the adrenal cortex. The inner part is the zona reticularis, the middle zone is the zona fasciculata, and the outer zone is the zona glomerulosa. Each produces a different type of steroid hormone, although they are all related. The term corticosteroid is sometimes used to refer to the most important hormones coming from the adrenal cortex, which are those from the outer two layers. Because these are typical steroid hormones, they are fat-soluble, travel in the blood bound to carrier proteins, pass through cell membranes, and activate intracellular receptors with the effect of changing patterns of gene expression. The hormones from the adrenal cortex have widespread and long-term effects all around the body. Ya, baik. Jadi video barusan menjelaskan insya Allah secara lebih mudah dipahami tentang bagaimana kelenjar adrenal itu, terutama kelenjar adrenal, bagaimana struktur daripada kelenjar adrenal itu. Jadi akan kita ulangi dan akan saya terangkan dengan cara seperti biasa. We're going to be looking here at the adrenal gland. Jadi inilah tampilannya di sini karena ini adalah gambar kartun, jadi dibuat seolah-olah memang menyerupai bentuk asli daripada kelenjar adrenal yang memang kalau sekilas kita lihat tampilannya itu seperti segitiga ya. Ya memang bukan segitiga banget tidak, karena dia merupakan struktur 3 dimensi kelenjar adrenal kita,
Jadi ke arah belakang juga ada ruangnya. Maksudnya bentuknya itu tidak segitiga seperti ini saja, tapi bentuknya itu tiga dimensi. Tapi oleh karena itu supaya memudahkan kita untuk memahami bahwa ini adalah kelenjar adrenal, maka memang inilah tampilan kelenjar adrenal kurang lebih aslinya juga hampir. Nanti insya Allah ada tampilan organ aslinya, hanya saja memang sudah dari kadaver, jadi dari mayat, jadi tidak dalam warna yang sebenarnya. Tapi ya seperti inilah memang yang seringkali digunakan di buku-buku teks tentang kelenjar adrenal itu. Adrenal means next to the kidney, which is where these ductless glands are located. Ya. Pertama kita awali dengan namanya dulu, jadi adrenal. Jadi ad sendiri itu artinya next to atau di samping ya, atau di dekat. Jadi renal adalah ginjal, ren atau renal adalah ginjal, dan glands atau glands adalah kelenjar. Jadi ini memang kelenjar yang lokasinya bisa kita lihat di sini berdekatan, khusus tepatnya di atas kelenjar adrenal, di atasnya ginjal kita. Dan karena kita memiliki ginjal kanan dan kiri, maka kita juga memiliki kelenjar adrenal kanan dan kiri. Kalaupun bentuknya memang di sini digambarkan berbeda, karena memang iya bentuknya berbeda, karena pun juga ginjal kita kanan dan kiri juga lokasinya berbeda, ukurannya pun juga berbeda. Ya, jadi memang hampir terkesan mirip identik, tapi memang antara kanan dan kiri itu ada bedanya. Ya, sehingga di kartun ini pun digambarkan secara beda. One on each side of the body. Like the pituitary gland, the adrenal gland consists of two parts with different developmental origin. Ya. Seperti kalau teman-teman ingat ketika kita mempelajari tentang kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis, kita tahu bahwa kelenjar endokrin yang lokasinya itu ada di bagian otak bawah. Ya, kalau teman-teman ingat, jadi otak bagian bawah, yaitu di bawahnya hipotalamus. Ya, hipotalamus itu sendiri berada di bawahnya talamus. Jadi urutannya kalau dari atas, talamus dulu, kemudian hipotalamus, kemudian baru kelenjar pituitari. Maka di kelenjar pituitari itu yang ukurannya itu kurang lebih hanya sebesar kacang, itu terdapat dua bagian, yaitu lobus anterior, yaitu lobus yang letaknya itu lebih ke depan, ya, berarti dekat dengan arah wajah kita. Kemudian ada juga lobus posterior yang letaknya ada di sebelah agak ke belakang, ya. Kita tahu kemarin kalau masih ingat, lobus anterior itu memiliki 5 sel, ya, ada lactotrof, ada tirotrof, ada kortikotrof, ada gonadotrof, dan ada tirotrof, ya. Semua itu 5 sel itu menghasilkan total 7 hormon yang berbeda. Tapi yang menjadi pokok bahasan kita adalah bagiannya. Jadi kalau di kelenjar pituitari yang letaknya ada di bawah otak kita, itu dia bagian depan disebut sebagai lobus anterior, bagian belakang disebut sebagai lobus posterior. Kemudian kita masuk ke kelenjar tiroid yang kemarin kita bahas, pertemuan kita yang terakhir, yang letaknya ada di bawahnya jakun, berada di depannya trakea, berarti di atasnya paru-paru, ya. Jadi kelenjar tiroid kita yang ada di leher kita, leher bawah khususnya, itu ada bagian yang kita sebut sebagai lobus kanan atau lobus dexter, dan juga lobus sinister, lobus kiri, ya. Meskipun pada beberapa orang itu terdapat lobus yang ketiga, lobus intermediate, ya, tapi itu tidak ditemukan pada mayoritas orang, karena hanya ada pada beberapa orang saja ditemukan lobus yang ketiga. Tapi fokus utama kita adalah penyebutan lobus kanan dan lobus kiri. Nah, kalau sekarang kita membahas tentang kelenjar adrenal yang bentuknya adalah seperti yang teman-teman lihat ini, maka bagiannya itu ada dua juga, hanya saja penyebutannya berbeda. Kalau bagian berwarna kuning urin agak mangkak, penyebabnya nggak berbeda sebagai kuning, ya. Maka bagian yang kuning ini karena dia letaknya ada di luar, maka dia disebut sebagai korteks. Jadi nama-nama korteks, kalau teman-teman ingat, ada banyak sekali nama-nama bagian tubuh kita yang dinamai korteks. Di otak kita pun juga ada namanya korteks. Ada cerebral cortex, ada juga di ginjal ada korteks, di sini pun juga ada korteks, ya. Maka korteks itu adalah identik dengan bagian yang luar atau paling luar. Ya, intinya berkaitan dengan luar, ya. Maka bagian ini adalah bagian luar. Di kelenjar adrenal bagian luar ini mendominasi karena dia mencapai 80-90% dari total kelenjar adrenal itu sendiri. Sedangkan bagian yang lebih ke dalam, ya, adalah bagian yang disebut sebagai medula. Jadi medula itu merupakan bagian daripada kelenjar adrenal yang letaknya berada di bagian dalam. Yang mana bagian ini itu merupakan minoritas atau sebagian kecil daripada kelenjar adrenal,
Karena kalau di persentase perkiraan saja itu dia mencapai 10-20% dari total keseluruhan kelenjar adrenal itu sendiri. Ya, jadi penyebutannya berbeda dengan kelenjar tiroid maupun kelenjar pituitari tadi pun juga bentuknya pun juga berbeda. Ya, jadi saya ulang lagi, yang luar adalah korteks, yang dalam adalah medula. Yang korteks itu mencapai 80-90%, sedangkan kalau yang medula itu kurang lebih 10-20% dari total keseluruhan kelenjar adrenal. Kita lanjut. But rather than being separated into anterior and posterior, the adrenal gland is separated into the adrenal medulla on the inside and the adrenal cortex on the outside. These two parts produce different families of hormones with different functions. There are three subdivisions to the adrenal cortex. The inner part is the zona reticularis. Ya, kemudian sekarang kita akan mempelajari lebih dalam tentang bagian korteks. Jadi kita sebut bagian korteks daripada kelenjar adrenal. Ya. Dan ternyata bagian korteks itu sendiri masih dibagi lagi menjadi 3 zona. Jadi zona yang paling dalam, yang saat ini ditunjukkan dengan tampilan garis api, yang berarti zona ini kan letaknya lebih dekat dengan bagian medula. Saat ini bagian medula ini warna putih. Kalau tadi kan merah, ya. Tapi yang terpenting bagian tengah itu adalah bagian medula, sedangkan bagian dari korteks, ya, korteks yang letaknya dekat dengan bagian medula disebut sebagai zona reticularis. Ini nanti juga menghasilkan hormon tertentu, ya. Jadi di sini nanti korteks itu dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama yang paling dalam yaitu zona reticularis, kemudian zona yang tengah adalah zona fasciculata, kemudian zona yang paling luar adalah zona glomerulosa, ya. Dan masing-masing zona ini akan menghasilkan hormon yang spesifik fungsinya maupun strukturnya. Ya, meskipun strukturnya ketiga hormon yang dihasilkan oleh bagian zona-zona ini relatif sama. Sama-sama dari golongan kortikosteroid. Ya, nanti akan kita jelaskan. Tapi kembali ke sini, maka bagian korteks yang paling dalam disebut sebagai zona reticularis. The middle zone is the zona fasciculata and the outer zone is the zona glomerular. Jadi zona kedua adalah zona fasciculata yang warnanya agak ini, cuman tidak segelap bagian retikulasi ini untuk penyimpanan ya. Jadi ini hanya untuk memudahkan kita belajar. Intinya bagian korteks daripada kelenjar adrenal itu sendiri dibagi menjadi 3 zona. Zona terdalam yang disebut sebagai zona reticularis, kemudian bagian tengah disebut sebagai zona fasciculata, kemudian yang paling luar disebut sebagai zona glomerulosa. Each produces a different type of steroid hormone. Ya, jadi teman-teman bisa dilihat di sini masing-masing zona tadi. Ingat, ketiga zona ini adalah bagian daripada bagian korteks, merupakan komponen yang berada di area bagian korteks. Kita masih belum bahas tentang bagian medula. Maka di bagian korteks ini ada 3 zona berbeda. Zona yang paling dalam, lagi-lagi zona yang paling dekat dengan bagian medula, disebut sebagai zona reticularis. Dia menghasilkan hormon, yang hormon itu berasal dari golongan steroid. Ya, teman-teman mungkin masih ingat ada hormon itu yang berupa protein, ada hormon yang berupa peptida, ada hormon yang berupa steroid. Ya. Kalau hormon peptida tadi, ketika masuk ke darah, dia itu bisa larut. Ya, jadi ketika di dalam darah, dia nggak perlu dibantu oleh protein lain yang namanya protein carrier. Tapi kalau sekarang kita membahas tentang protein hormon steroid, karena bahan dasarnya adalah lemak atau kolesterol, sedangkan darah kita mayoritas adalah plasma, dan plasma itu sendiri merupakan air, maka zat-zat yang terbuat dari lemak itu tidak akan bisa larut di dalam air, termasuk darah. Ya, sehingga dalam konteks ini hormon-hormon yang dari golongan steroid sebagaimana hormon ketiga ini, maka mereka bertiga tidak bisa larut di dalam darah karena mereka memiliki sifat lipofilik. Lipo itu lemak, filik itu suka atau menyenangi. Maka hormon-hormon ini itu bisa larut dalam lemak, tapi sebaliknya dia tidak bisa larut di dalam darah. Sehingga hormon-hormon semacam ini ketika masuk di pembuluh darah, masuk ke aliran darah, maka mereka perlu diangkut atau dibantu distribusinya oleh protein yang kita sebut sebagai protein carrier atau protein pembawa. Ya. Hanya saja bedanya, kelebihan hormon ini adalah ketika hormon ini nanti sudah ketemu sel targetnya, kan hormon itu kan kayak pesan.
pesan yang dikirim oleh saat ini kita membahas tentang kelenjar adrenal. Berarti hormon adalah pesan yang diproduksi oleh kelenjar adrenal, khususnya bagian korteks, untuk kemudian dikirimkan ke tempat yang jauh untuk menemukan sel targetnya. Nah, kelebihannya hormon steroid ini adalah ketika dia menemui sel targetnya, dan sel target itu kan sel manusia, ya sel tubuh kita. Yang sel tubuh kita itu bahan komponen dasar pembuatan membran selnya adalah lemak juga, yaitu lapisan lipid fosfobilayer. Ya. Sehingga lipid ketemu lipid menjadikan hormon steroid ini mampu menembus membran sel target secara langsung. Berbeda kalau kita membahas tentang hormon-hormon yang kemarin, hormon-hormon yang dari golongan peptida atau golongan protein, yang mana mereka memang bisa larut di dalam darah karena mereka sifatnya adalah hidrofilik, berarti suka dengan air. Namun karena mereka berasal dari protein atau asam amino, sehingga ketika bertemu dengan membran sel target yang terbuat dari lemak, mereka nggak bisa langsung menerobosnya. Nah, berbeda dengan hormon steroid yang bisa langsung menerobosnya. Tapi kalau hormon yang dari protein atau asam amino, mereka nggak bisa menerobos langsung, sehingga seringkali mereka harus berikatan dulu dengan protein reseptor yang ada di permukaan sel target, untuk kemudian hal itu akan menyebabkan protein reseptor yang baru diikat tadi akan menjadi aktif. Karena protein reseptornya aktif, maka dia akan mengaktifkan protein lain yang ada dalam sel, dan seterusnya terjadilah proses aktivasi beruntun. Kembali ke sini, ketika ini bentuknya strukturnya relatif sama, kalau kita lihat 1 sama, 2 sama, maka yang ini adalah beda. Beda yang pertama. Kemudian kita lihat di sini, ya, ada gugus oksigen 2, di sini ada 1, di sini ada 1. Ya. Kemudian kita lihat gugus OH dan OH-nya di sini relatif sama, tapi yang terakhir adalah berbeda. Tapi kalau kita lihat intinya, bagian intinya itu adalah sama. Ya. Jadi mereka bertiga merupakan hormon dari golongan steroid, berarti bahan dasarnya adalah lemak ataupun kolesterol. Though they are all related, the term corticosteroid is sometimes used to refer to the most important. Ya, oleh karena itu hormon ini disebut sebagai hormon kortikosteroid. Ya, kortiko, ingat nama steroid belakangnya itu, insya Allah teman-teman sudah jelas, ya. Jadi tidak sampai bingung. Ya. Hormones coming from the adrenal cortex, which are those from the outer two layers. Because these are typical steroid hormones, they are fat-soluble, travel in... Ya, lagi-lagi, karena dia merupakan hormon steroid, jadi hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal bagian korteks adalah hormon-hormon steroid, maka mereka memiliki kemampuan untuk mereka bersifat fat soluble atau larut dalam lemak, ya. Karena tadi sifatnya adalah lipofilik. Sedangkan sifatnya hormon steroid adalah lipofilik dan hidrofobik. Lipofilik, lipo lemak, filik itu menyenangi. Kemudian hidro itu air, fobik itu takut atau fobia, ya, takut, nggak suka air. Maka itulah sifat yang paling umum yang khas yang dimiliki oleh hormon steroid, yaitu dia bersifat lipid soluble atau fat soluble atau larut dalam lemak. Di sisi lain mereka tidak bisa larut di dalam cairan. The blood bound to carrier proteins pass. Karena dia sifatnya fat soluble, sehingga ketika dia berada di pembuluh darah untuk bisa didistribusikan di dalam aliran darah, maka dia butuh bantuan protein lain, yaitu protein karier. Ya. Kemudian karena bahan dasar ini, gambar hijau ini merupakan representasi dari hormon steroid tadi, ya, hormon kortikosteroid, maka dia berasal dari lemak ataupun kolesterol. Maka bila mana nanti dia sudah mencapai sel targetnya, yang mana bagian membran sel targetnya itu berasal dari lapisan lemak juga, maka lemak ketemu lemak membuat dia bisa menerobos langsung ke dalam sel target. Sehingga tidak heran kalau targetnya atau protein reseptornya hormon-hormon steroid itu seringkali berada di dalam sitoplasma, di dalam cairan seluler, maupun di nukleoplasma, yaitu cairan seluler yang berada di dalam nukleus. Itulah sifat dasar daripada hormon steroid. Through cell membranes and activate intracellular receptors with the effect of changing patterns of gene expression. The hormones from the adrenal cortex have widespread and long-term effects. Ya. Kemudian setelah hormon steroid tadi masuk ke dalam sel, karena dia bisa menerobos langsung, dan di dalam sel itu nanti dia akan bertemu dan berikatan dengan protein reseptor dia, dan kemudian kompleks antara hormon steroid ini
bersama reseptornya itu akan masuk ke dalam nukleus, untuk kemudian di sana dia akan mengaktifkan proses ekspresi gen atau transkripsi beberapa gen yang menjadi targetnya. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan efek yang ditimbulkan oleh hormon kortikosteroid yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal itu lumayan masif ya. Jadi widespread, dia efeknya luas sekali, ditambah juga efeknya itu jangka panjang ya. Jadi hal inilah yang membuat kenapa kok kelenjar adrenal itu dianggap sebagai kelenjar yang penting. Ya sebenarnya di tubuh kita kan nggak ada yang nggak penting. Semua di tubuh kita itu penting. Bahkan feses manusia saja itu bisa digunakan. Di beberapa tempat feses manusia itu kan digunakan untuk apa? Pembangkit listrik. Ya. Jadi kalau di Eropa sana, feses manusia itu sudah dialirkan menuju ke tempat penampungan yang mana dengan ditampung, maka gas-gas metana yang ada di feses manusia itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Jadi feses saja yang kita buang ya, yang buangnya itu kita nggak eman-eman ya, kita bahkan kalau kita habis buang itu kita malah lebih lega. Itu saja ternyata masih bermanfaat. Apalagi bagian tubuh kita yang kita pelajari saat ini, kelenjar adrenal, kelenjar yang sangat penting, ya sehingga tidak heran kalau kelenjar ini memainkan peranan yang sangat luar biasa di tubuh kita. Oleh karena itu, makanya sampai di ITSNU atau di Unpad Pasuruan kita, mata kuliah dibuatkan mata kuliah khusus bagi jenengan-jenengan yang sudah semester 7 yang mestinya sudah repot-repot untuk menyiapkan skripsi, PPL dan sebagainya, tapi masih tetap diberikan mata kuliah ini ya, karena hal itu memang menunjukkan betapa pentingnya mata kuliah ini untuk kita semuanya ya, karena memang tubuh kita, jangankan organ yang ukurannya besar, jangankan organ yang sering sekali kita bahas seperti jantung dan paru-paru, organ endokrin saja yang relatif sangat jarang dibahas, sangat jarang, atau bahkan jauh lebih jarang dibandingkan kalau kita membahas jantung atau paru-paru, tapi efeknya tetap tidak boleh kita kesampingkan, atau fungsinya tetap tidak boleh kita kesampingkan. Lanjut. Effects all around the body. Ya, jadi inilah kelenjar adrenal, kita akan jelaskan secara perlahan ya. Lagi-lagi kembali ke maknanya, ad sendiri itulah next to, di samping atau di dekat, renal itu adalah ginjal. Jadi memang lokasinya, insya Allah teman-teman paling gampang mengingat ini, kelenjar adrenal berarti kelenjar yang letaknya berdekatan dengan ginjal. Ya. Kemudian seperti ini tampilannya, berada di atasnya ginjal bagian kanan maupun ginjal sebelah kiri kita. Kemudian kelenjar adrenal itu memiliki dua bagian, disebutnya adalah bagian korteks, yaitu bagian yang luar, yang mana bagian itu mencapai 80. Ya, sepertinya mau adanya motor sekarang ya. Baik, sebentar lagi mungkin kita berhenti sejenak karena adzan. Kita bertemu lagi sekitar 5 menit kembali. Jadi insya Allah kita kumpul kembali jam 18.57. Terima kasih. Baik, kita lanjut kembali karena sudah selesai. Jadi bagian kelenjar adrenal kita itu memiliki dua bagian, yaitu bagian yang luar, bagian dominan, yaitu kita sebut sebagai korteks, dan dia mencapai 80-90% dari total kelenjar adrenal kita. Kemudian diikuti bagian yang dalam, yaitu bagian medula, yang mana dia merupakan mencapai 10-20% dari total kelenjar adrenal itu sendiri. Ya. Kemudian ya, medula, korteks. Kemudian korteks itu sendiri menghasilkan terdiri atas 3 bagian, 3 zona. Zona yang terdalam yaitu zona reticularis. Kemudian berikutnya yang tengah adalah zona fasciculata, dan yang luar adalah zona glomerulosa. Mohon maaf. Jadi yang terluar ini yang paling cerah itu adalah zona glomerulosa. Kemudian masing-masing zona ini menghasilkan hormon dari golongan kortikosteroid ya. Kenapa dia disebut sebagai steroid? Karena memang dia berasal atau dasarnya adalah bahan dari lemak ataupun kolesterol. Ketiga hormon ini memiliki struktur yang relatif sama ya, berbeda hormon ini kan meskipun berbeda, ketiganya memiliki hubungan yang dekat karena strukturnya relatif sama. Ya, kita akan membahas ketiganya kortikosteroid. The typical steroid hormones, they are fat-soluble, travel in the blood bound to carrier proteins, pass through cell membranes, and activate intracellular receptors with the effect of changing patterns of gene expression. The hormones from the adrenal cortex have widespread and long-term effects all around the body. Ya,
jadi ingat bahwa hormon yang dihasilkan ketika hormon kortikosteroid tadi, baik yang dihasilkan oleh zona reticularis, kemudian zona fasciculata, dan juga zona glomerulosa, ketiga hormon kortikosteroid itu semuanya adalah hormon steroid dari golongan hormon steroid, sehingga semuanya bersifat fat soluble, berarti larut dalam lemak. Kemudian oleh karena itu untuk ketika didistribusikan lewat darah perlu dibantu oleh protein karier. Kemudian karena dia berbahan dasar lemak ataupun kolesterol, sehingga mereka mampu menerobos langsung dinding atau membran sel targetnya, sehingga mereka bisa langsung berikatan dengan protein reseptor yang ada di dalam lingkungan intraseluler. Makanya di sini disebutkan activate intracellular receptors, yaitu mengaktifkan reseptor intraseluler, ya, baik itu di sitoplasma maupun bisa juga di nukleoplasma. Kemudian karena itu mereka kemudian beraktif di nukleus. Di sana dia meregulasi proses transkripsi gen atau proses ekspresi gen tertentu yang menjadi targetnya, sehingga kemudian mereka bisa menimbulkan efek yang widespread, yang sangat luas sekali efeknya, dan juga relatif berjangka panjang. Ya. Nah, kemudian ini merupakan tampilan lain daripada bagian daripada kelenjar adrenal. Kita lihat di sini yang terluar adalah kapsul, ya. Kemudian bagian yang berikutnya adalah korteks, yang mana korteks itu tadi lagi-lagi merupakan komponen yang dominan, yaitu 80-90% dari total kelenjar adrenal itu, diikuti dengan bagian medula. Ya. Kalau kita zoom in, ya. Kalau kita zoom bagian yang ditandai dengan rectangle ini, maka kita akan melihat tampilan semacam ini merupakan histologisnya. Maka bagian terluar adalah kapsul, kemudian diikuti oleh bagian korteks, ya pasti bagian korteks, ingat bagian korteks merupakan bagian yang luar, ya. Sehingga kalau kita bayangkan ini merupakan lingkungan luar, ya, maka ini adalah bagian korteks tentunya. Kemudian bagian korteks yang terluar itu adalah zona glomerulosa, yang mana di bagian ini sel-selnya itu menghasilkan hormon yang salah satunya adalah hormon aldosteron. Insya Allah teman-teman ini sudah sering dengar istilah aldosteron, atau di sini disebutkan karena tadi di slide yang sebelumnya kita jelaskan bahwa semua hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal bagian korteks itu adalah kortikosteroid, ya. Maka di sini nama lain daripada hormon ini adalah hormon mineralokortikoid. Karena memang hormon ini, ya, hormon kortikoid berarti kortiko itu berarti dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Kemudian mineral karena memang kemampuan hormon ini untuk meregulasi kadar mineral di dalam tubuh kita, ya. Jadi bagian glomerulosa itu mensekresikan mineralokortikoid, terutama salah satunya adalah aldosteron. Kemudian zona yang tengah, zona berikutnya yang lebih ke arah dalam dibandingkan zona glomerulosa, maka zona berikutnya yaitu zona fasciculata, tentu letaknya lebih dalam, ya, lebih dekat dengan bagian medula, ya. Maka sel-sel yang ada di bagian ini itu mensekresikan glukokortikoid. Namanya saja sudah sangat gampang, ada glukonya, maka pastinya hormon ini punya efek terhadap kadar glukosa. Ditambah lagi akhiran kortikoid, maka berarti hormon ini itu juga berasal dari golongan kortikosteroid, yaitu apa? Berbahan dasar lemak ataupun berbahan dasar kolesterol yang membuat mereka bersifat fat soluble yaitu suka atau larut di dalam lemak. Kemudian ketika mereka berada di darah, mereka butuh dibantu oleh protein karier. Kemudian mereka bersifat lipofilik, tentunya suka terhadap lemak, dan juga sebaliknya mereka benci terhadap air, ya. Kemudian mereka juga mampu menerobos langsung sel targetnya, membran sel targetnya karena berbahan dasar sama-sama lemak, dan seterusnya. Nah, ini hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon yang insya Allah sangat terkenal, teman-teman mungkin sudah sering dengar. Maka hormon kortisol ini merupakan hormon yang nama lainnya adalah hormon stres, yang memang sangat berkaitan dengan stres, ya. Termasuk hormon kortisol ini punya kemampuan untuk bisa menekan atau bisa menurunkan kemampuan sel-sel imun kita. Kita tahu bahwa kita punya sel imun, sel pertahanan tubuh, yang mana aktivitas sel imun itu atau kekuatan sel imun tubuh seseorang itu bisa diturunkan bila mana seseorang itu memproduksi hormon kortisol, ya. Makanya pada beberapa kasus, misalkan contoh pada orang yang sedang mengalami donor atau baru menerima donor ginjal misalkan, ya. Karena notabene ginjal yang diterima oleh orang itu adalah ginjal orang asing, ginjal berasal dari luar tubuhnya dia, maka normalnya sel-sel imun orang itu akan menyerang organ yang baru dia terima selama proses donor, ya. Sehingga jangan sampai hal itu terjadi.
Karena kalau sampai hal itu terjadi, maka ginjal yang baru dipasangkan ke tubuh seseorang itu akan cepat rusak. Ya, kalau sudah rusak menjadi percuma. Oleh karena itu, untuk kasusnya orang seperti ini, mereka perlu meminum obat yang obatnya itu memiliki struktur mirip dengan kortisol ini. Selain itu, karena dia memiliki struktur yang mirip dengan kortisol, dia pun juga memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan kortisol, yaitu apa? Menurunkan kekuatan sistem imun. Sehingga orang yang tadi baru menerima donor tadi harus minum obat tersebut selalu. Supaya apa? Supaya sistem imun tubuhnya dia tidak menyerang organ ginjal yang baru dia terima, yang notabene merupakan benda asing, yaitu benda yang berasal dari tubuhnya dia, luar tubuhnya dia. Ya. Lanjut ke sini, ya obatnya namanya prednisone, ya jadi obat sintetik yang mirip dengan kortisol. Ya. Kemudian zona berikutnya yaitu zona terdalam dari bagian korteks, yaitu zona retikularis. Maka zona ini berfungsi untuk mensekresikan hormon yang kita sebut sebagai androgen, dan saya yakin teman-teman sangat sering mendengar istilah hormon androgen ini. Kemudian kita membahas tentang bagian medula, ya. Lagi-lagi ini bagian medula, berarti ini merupakan bagian yang tengah. Di bagian medula ini terdapat sel-sel kromafin atau kromafin cells. Yang mana sel-sel ini merupakan sel yang bertanggung jawab atau berperan untuk memproduksi dan juga mensekresikan hormon epinefrin. Ya, ini juga saya yakin teman-teman sering dengar hormon epinefrin, nama lainnya adalah hormon adrenalin. Ya. Kemudian ada juga norepinefrin atau NE, nama lainnya adalah noradrenalin. Ya. Jadi ini merupakan hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Uniknya adalah kalau hormon-hormon yang dihasilkan oleh bagian korteks itu merupakan hormon-hormon kortikosteroid. Tapi kalau hormon-hormon yang dihasilkan oleh bagian medula daripada kelenjar adrenal itu sifatnya justru hidrofilik atau bisa larut di dalam air. Jadi luar biasa desain Allah, yang mana pasti desain semacam ini memiliki makna yang mungkin belum kita ketahui makna yang sebenarnya. Tapi kita tetap belajar supaya nanti lama-lama kita akan semakin tahu bahwa oh ini toh maksudnya Allah untuk menciptakan organ dengan struktur yang semacam ini. Nah, ini merupakan tampilan daripada ginjal, organ ginjal yang sebenarnya, ya. Kemudian ini adalah warnanya enggak seperti ini, atau kalau saya lihat di tikus itu warnanya tidak seperti ini, ya. Warnanya agak lebih putih kalau di tikus, ya. Jadi tidak segelap ini, ya. Mungkin ini memang karena dari kadaver. Kemudian bagian atas adalah kelenjar adrenalnya, ya. Jadi beginilah tampilan bagaimana ginjal kita ketika masih berada di posisi yang sebenarnya atau berikatan dengan kelenjar adrenal. Dan teman-teman harus ingat ginjal kita juga harus kita jaga, ya, dengan pola sehat, karena ginjal itu kalau sampai rusak, itulah yang menyebabkan banyak orang yang harus cuci darah. Ya, cuci darah itu mahal. Sekali cuci darah itu bisa sampai 800 sampai 1,5 juta, bahkan bisa lebih mahal lagi. Dan orang yang memang sudah rusak ginjalnya itu bisa jadi harus cuci darah sampai 1 sampai 2 kali. Yang mana berarti ya kayak enggak, ya. Ya mungkin oke, masih di cover sama BPJS, tapi naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang sampai akhir hayat kita semua organ kita masih difungsikan dengan baik oleh Allah, sehingga kita tidak sedikit pun merepotkan keluarga-keluarga kita. Kalaupun kita meninggal, semoga meninggal dalam keadaan yang paling enak, paling nyaman, paling ringan, dan paling enggak merepotkan keluarga-keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi inilah tampilan daripada ginjal maupun kelenjar adrenal kita. Nah, berikut ini akan saya tampilkan video. Yang video ini akan menyajikan informasi tentang hormon-hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal, bagian korteksnya. Tadi sudah sedikit saya bahas, tapi video ini berisi lebih lengkap. Jadi mari kita lihat, dan seperti biasa pemutaran pertama akan terus berputar. Silakan jangan lihat, baru nanti yang kedua akan kita bahas satu persatu. The steroid hormones produced from the inner zone of the adrenal cortex, the zona reticularis, are weak androgens. Androgen refers to male-type hormones, related to but much weaker than testosterone. But the adrenal androgens are actually found in both men and women. Adrenal androgens are important before birth, but as an adult, these are the least important of the hormones from the adrenal cortex. Because men have full-strength testosterone produced by their testes, their weak adrenal androgens do very little. However, women have much lower levels of testosterone,
and so the weak androgens from their adrenal cortex have a relatively greater role. They're used to promote pubic hair growth and libido. The middle zone of the adrenal cortex is called the zona fasciculata. When stimulated by adrenocorticotropic hormone from the anterior pituitary, this zone produces the corticosteroid hormone called cortisol. Cortisol is referred to as a stress hormone, released in particular during chronic stress. Because it's a steroid, it can get into cells around the body and has a large number of effects. One of them is that it increases blood glucose levels through a number of different mechanisms, including promoting gluconeogenesis in the liver. Gluconeogenesis means making new glucose from substrates including amino acids. Because it increases blood glucose levels, and it comes from the adrenal cortex, cortisol is known as a glucocorticoid hormone. It has other roles in the body too, though, including suppressing certain parts of the immune system and having an anti-inflammatory role. How exactly this is helpful when you're chronically stressed is not immediately clear, but cortisol may have a braking role in preventing immunity and inflammation from getting out of control. We can make use of this for medical purposes. Synthetic glucocorticoid hormones, very similar to cortisol in structure, can be used as immunosuppressants, for example for patients undergoing organ transplantation. Other glucocorticoid derivatives are found in anti-inflammatory creams, such as those used to treat eczema. The outer zone of the adrenal cortex is the zona glomerulosa. The cells in this zone secrete another corticosteroid hormone called aldosterone. Aldosterone affects the body's mineral balance, and because of this, it's referred to as a mineralocorticoid. In particular, it promotes the reabsorption of sodium from the kidney and other tissues around the body. That means that the body loses less sodium. And assuming we're still eating salt normally, if we excrete less sodium, we retain more salt in the body. Because water tends to follow salt osmotically, if you hang on to more salt, you hang on to more water. So aldosterone would help you to increase your plasma volume and therefore your blood pressure. And this is particularly useful following dehydration or hemorrhage. Aldosterone also has a very important role in controlling the body's potassium balance, but we won't go into that here. Baik, jadi ini merupakan hormon-hormon yang dihasilkan oleh ketiga zona yang ada di bagian korteks daripada kelenjar adrenal. Kita ingat tadi ada bagian atau zona yang paling dalam yaitu zona reticularis, kemudian diikuti zona yang di tengah adalah zona fasciculata, dan yang terluar adalah zona glomerulosa. Maka mari kita perjelas sedikit. The steroid hormones produced from the inner zone of the adrenal cortex, the zona reticularis. Maka yang pertama kita akan membahas tentang hormon yang diproduksi dan disekresikan oleh zona reticularis, yaitu zona yang terdalam dari bagian korteks, yang berarti lokasinya berdekatan dengan bagian medula. Are weak androgens. Maka hormon yang dihasilkan oleh zona reticularis adalah weak androgen, ya, hormon androgen, yang mana hormon ini ditemukan pada laki-laki maupun pada wanita, ya. Androgen refers to male-type hormones, related to but much weaker than testosterone. But the adrenal Ya, jadi pada tubuh laki-laki hormon ini itu ada, ya, hanya saja fungsinya memang kalau namanya kan weak androgen, andro sendiri kan laki-laki. Tapi efeknya itu pada tubuh lelaki itu tidak terlalu maksimal, tidak terlalu kuat, tidak terlalu kelihatan. Mengapa? Karena ada hormon kelelakian lain, ya, hormon laki-laki lainnya yang jauh lebih dominan, yaitu hormon testosteron. Maka karena pada tubuh laki-laki hormon testosteron itu sangat kuat sekali, sangat dominan sekali, membuat efek atau fungsi atau peranan daripada androgen itu relatif tidak terlihat, ya. Sehingga pada laki-laki ya tidak terlalu terlihat efeknya. Tapi kalau pada tubuh wanita, yang mana pada wanita itu ditemukan hormon androgen, ya, dan pada wanita tidak terdapat hormon testosteron, ataupun kalaupun ada hormon testosteron itu tidak sebanyak atau tidak sekuat pada laki-laki, karena kalau di laki-laki hormon testosteron itu full power, ya. Tapi kalau di perempuan mungkin karena sedikit tidak sepowerful pada tubuh laki-laki. Sehingga dalam konteks perempuan,
hormon androgen itu efeknya lebih ketara. Ya. Jadi kalau pada perempuan, efeknya yang ditimbulkan oleh androgen itu kurang lebih ada dua yang paling jelas. Ya mohon maaf. Yang pertama adalah tumbuhnya rambut-rambut di daerah pribadi, kemudian juga rambut sekunder bukan rambutnya di kepala. Kemudian yang kedua adalah hasrat, ya rasa ingin ketika sudah memiliki suami istri, menjadi suami istri halal, maka keinginan untuk berhubungan dengan suami itu juga merupakan efek atau peranan daripada hormon androgen ini. Dan hormon androgen ini itu diproduksi oleh sel-sel yang berada di zona retikularis bagian konteks adrenal. Ya, jadi ada di ginjal kita semuanya, di dekatnya ginjal kita, mohon maaf ya. Next. Androgens are actually found in both men and women. Adrenal androgens are important before birth, but as an adult, these are the least important of the hormones from the adrenal cortex. Because men have full-strength testosterone produced by their testes, their weak adrenal androgens do very little. However, women have much lower levels of testosterone. Ya, jadi sebenarnya kalau hormon androgen ini sendiri fungsinya itu lebih kuat, sangat kuat ketika sebelum kelahiran. Kemudian semakin berkurang. Cuman ya nanti muncul kembali dengan penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan. And so the weak androgens from their adrenal cortex have a relatively greater role. They're used to promote pubic hair growth and libido. The middle zone of the adrenal Dan kali ini kita membahas cortex is tentang called the zona hormon yang fasciculata. diberikan oleh bagian tengah daripada atau zona yang ada di tengah dari bagian korteks kelenjar adrenal, yaitu zona fasciculata. When stimulated by adrenocorticotropic hormone from the anterior pituitary. Dan teman-teman lihat di sini bahwasanya kinerja atau aktivitas sel-sel yang berada di zona fasciculata, bagian korteks kelenjar adrenal, itu berada di bawah pengaruh daripada kelenjar pituitari yang tadi kita bahas di awal, yaitu kelenjar endokrin yang letaknya berada di bagian bawah kepala kita, lebih tepatnya berada di bawah hipotalamus, ya, dan kelenjar itu menghasilkan hormon, ya, khususnya lobus anterior. Jadi lobus anterior dari kelenjar pituitari itu menghasilkan hormon yang disebut sebagai ACTH atau adrenocorticotropic hormone, yang mana apabila lobus anterior dari kelenjar pituitari merilis hormon ACTH ini, dan hormon itu nanti akan mencapai sel-sel yang ada di zona fasciculata, maka hal itu akan direspon dengan sel-sel yang ada di zona fasciculata, yaitu notabene merupakan sel target daripada hormon ACTH itu, untuk kemudian zona fasciculata sel-selnya akan menghasilkan hormon lain. This zone produces the corticosteroid, Ya, yaitu hormon kortisol atau yang tadi kita sebut sebagai hormon stres, yaitu khususnya stres yang sifatnya kronis, sifatnya yang sudah lama. Ya, kita tahu ada yang sifatnya akut, yang mendadak, ya. Ada juga yang sifatnya kronis. Maka hormon ini itu adalah hormon stres yang sifatnya kronik atau kronis. Hormone called cortisol. Cortisol is referred to as a stress hormone, released in particular during chronic stress. Because it's Hormon ini adalah hormon kronik stres atau stres yang kronis yang dilepaskan ketika seseorang itu mengalami stres yang kronis. It's a steroid, it can get into cells around the body and has a large number of effects. One of them is that it increases blood glucose levels through a number of different mechanisms, including promoting gluconeogenesis in the liver. Gluconeogenesis means making new glucose. Ya. Kemudian yang pertama, hormon kortisol itu sendiri itu memiliki efek, salah satunya adalah untuk meningkatkan gula darah. Ya, oleh karena itu, karena bisa meningkatkan kadar glukosa dalam darah, membuat hormon ini juga disebut sebagai glukokortikoid. Nanti akan disebutkan. Nah, salah satu mekanisme yang diaktifkan oleh hormon kortisol ini untuk bisa menaikkan kadar glukosa darah adalah dengan mengaktifkan proses yang kita sebut sebagai gluconeogenesis. Kita lihat di sini, genesis sendiri artinya adalah pembuatan, making. Kemudian neo adalah baru, glukosa adalah glukosa. Jadi memang hormon ini mampu mengaktifkan proses gluconeogenesis yang dengan hal itu bisa menghasilkan glukosa baru, yang mana glukosa baru itu bisa dibuat dari bahan-bahan dasar, salah satunya adalah asam amino. Jadi glukosa itu bisa dibuat dari asam amino. Dan itulah salah satu peranan yang diperankan oleh hormon
kortisol. From substrates including amino acids. Because it increases blood glucose levels, and it comes from the adrenal cortex, cortisol is known as a glucocorticoid hormone. Ya, di sini dilihat bahwa karena kemampuan hormon kortisol untuk menaikkan kadar glukosa darah dengan cara mengaktifkan proses gluconeogenesis, membuat kortisol disebut juga sebagai glucocorticoid. Gluko karena dia mampu meningkatkan kadar glukosa darah, kortikoid karena dia merupakan hormon steroid yang dihasilkan oleh zona vasikulata dari bagian korteks kelenjar adrenal, membuat dia disebut sebagai hormon glucocorticoid. Ya. It has other roles in the body too, though, including suppressing certain parts of the immune system and having an anti-inflammatory role. Ya, selain mampu meningkatkan kadar glukosa darah, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, ternyata tadi juga sudah saya singgung, hormon kortisol ini juga memiliki kemampuan untuk menekan atau menurunkan kekuatan sel-sel imun kita, sistem imun kita atau sistem pertahanan tubuh kita, atau untuk melemahkan proses inflamasi atau peradangan. Ingat, peradangan itu bisa jadi baik, karena secara alami kadang-kadang peradangan itu diperlukan. Tapi pada beberapa kasus peradangan bisa terjadi berlebihan, itulah yang kurang baik. Ya. Dalam konteks ini, ya, ternyata hormon kortisol itu mampu melemahkan atau menurunkan kemampuan sistem imun tubuh seseorang sehingga membuat sistem tubuh itu mengalami penurunan. Hal ini bisa merugikan, bisa menguntungkan. Bisa merugikan karena memang kalau seseorang itu mengalami penurunan kemampuan sistem imun tubuhnya, maka orang itu akan menjadi lebih rentan terhadap penyakit-penyakit, rentan terhadap infeksi-infeksi dari patogen berbahaya. Namun, hal ini juga bisa menjadi menguntungkan. Contohnya kayak tadi pada beberapa orang yang sedang menjalani donor organ, misalkan ginjal, maka supaya sistem imun tubuhnya tidak menyerang ginjal yang baru dia terima, tidak menghancurkan ginjal yang baru dia terima, maka dalam konteks ini penggunaan obat sintetis yang memiliki fungsi dan struktur mirip dengan kortisol, yaitu mampu menurunkan sistem imun, mampu menurunkan inflamasi, maka itu malah menguntungkan. Ya, jadi memang semua itu adalah dua sisi mata uang. Bisa menguntungkan, bisa merugikan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Handphone kita saja bisa menguntungkan, bisa merugikan. Menguntungkan kalau kita misalkan bisa berbisnis dengan itu. Atau menguntungkan kalau kita bisa ikut kajian gara-gara HP kita. Tapi kalau seandainya sebaliknya, dengan HP justru bermaksiat, dengan HP justru membuat kita malas belajar, dengan HP justru dan sebagainya, maka hal itu adalah kebalikannya. Merupakan hal yang tidak baik. Oleh karena itu, semua itu selalu punya dua manfaat, ya. Hanya saja mana yang lebih menguntungkan kita, itulah yang seringkali kita pilih. Tapi dalam konteks ini, bila mana seseorang itu sedang menjalani donor, ya, yang mana donor itu, organ donor itu adalah exactly this is helpful when you're chronically stressed is not immediately clear, but cortisol may have a braking role in preventing immunity and inflammation from getting out of control. We can make use of this for medical purposes. Synthetic glucocorticoid hormone. Jadi ini merupakan sintetik glucocorticoid, ya, hormon sintetik yang memang mirip sekali. Teman-teman lihat strukturnya bagaimana, ya. Hanya saja perbedaannya ada di satu sisi ini, ya. Satu perbedaan, kemudian perbedaan yang kedua, ya, gugus A dan gugus O-nya, ya. Kemudian sisanya relatif mirip, ya. Jadi hanya sedikit sekali perbedaan antara kortisol asli dengan hormon sintetik yaitu prednison. Hormones, very similar to cortisol in structure, can be used as immunosuppressants, for example for patients undergoing organ transplantation. Other glucocorticoid derivatives are Ya, jadi pada orang yang sudah mengalami tadi transplantasi, maka konsumsi prednison ini bisa jadi menguntungkan karena dengan ini pasien itu tadi melemahkan sistem imun tubuhnya sehingga orang itu bisa tetap hidup dengan organ ginjal yang asingnya, ya. Hanya saja orang semacam ini karena beliau itu menurunkan sistem imun tubuhnya dengan meminum obat ini, maka peluang orang itu untuk mengalami infeksi juga menjadi lebih tinggi, ya. Karena kalau sistem imun lemah, maka infeksi yang masuk tidak akan ada yang bisa menangkal, sehingga orang-orang semacam ini harus menjaga tubuhnya dengan sangat luar biasa supaya apa? Supaya tidak terinfeksi dengan virus maupun bakteri-bakteri patogen yang berbahaya bagi kehidupan dia. Dan inilah hormon kortisol, hormon yang dihasilkan oleh zona vasikulata
yaitu zona yang letaknya ada di bagian tengah, bagian korteks daripada kelenjar adrenal. Selain digunakan untuk donor, bisa juga obat. Kalau teman-teman pernah lihat ada penyakit eksim, penyakit kulit, ya gatal di kulit, tapi gatalnya itu diobati pakai apapun nggak sembuh, ya. Tapi anehnya kalau seseorang itu semakin stres semakin sembuh, ya. Kalau seseorang itu stres maka eksimnya itu akan kambuh, ya, akan semakin parah. Karena memang penyakit ini juga penyakit yang unik, ya, penyakit yang terjadi karena inflamasi berlebihan. Maka obat-obat yang sifatnya menurunkan inflamasi seperti yang prednison ini bisa menguntungkan. Ya, hanya saja kalau penyakit kulit kan biasanya obatnya salep, ya. Jadi memang ada obat salep yang memang dia digunakan untuk mengobati found in penyakit eksim anti-inflammatory creams, yang such berbahan as those dasar, used to ya, treat eczema. kortisol. The outer zone of the adrenal cortex is the zona glomerulosa, Sekarang kita akan membahas zona terakhir dari bagian korteks, yaitu zona glomerulosa, yang mana di zona ini nanti dia akan juga menghasilkan hormon dari golongan kortikosteroid. The cells in this zone secrete another corticosteroid hormone called aldosterone. Ya, jadi hormon yang dihasilkan oleh zona glomerulosa yaitu zona terluar, berarti zona yang letaknya paling luar setelah tadi zona reticularis dan zona fasciculata. Sekarang kita membahas tentang zona glomerulosa, dan zona ini itu menghasilkan hormon namanya aldosterone. Aldosterone affects the body's mineral balance, and because of this, Dan hormon aldosteron ini memiliki fungsi untuk mengatur kesetimbangan daripada mineral-mineral di tubuh seseorang, ya. Sehingga karena hal itulah membuat hormon aldosteron ini juga disebut sebagai mineralocorticoid. it's referred to as a mineralocorticoid. In particular, it promotes the reabsorption of sodium from the kidney and Ya, kalau teman-teman ingat tentang ginjal, di ginjal itu kan ada proses namanya yang pertama tahapan filtrasi, yaitu tahapan penyaringan darah yang biasanya terjadi di dalam kapsul Bowman, tepatnya di glomerulus. Mohon maaf. Kemudian setelah difiltrasi, kemudian akan diabsorpsi, ya, akan diabsorpsi yang bisa ditarik kembali ke dalam tubuh, ditarik, tapi yang tidak bisa ya sudah dibuang, ya. Jadi dalam konteks ini kelenjar adrenal, khususnya bagian zona glomerulosanya juga turut berfungsi. other tissues around the body. That means that the body loses less sodium. And assuming we're still Salah satu mineral yang dijaga supaya tidak banyak yang terbuang adalah sodium, ya, Na. Ya, Na ini yang ikut tersaring itu akan dikembalikan ke tubuhnya, ke tubuh seseorang itu. Sehingga kadar sodium yang notabene merupakan mineral juga pada seseorang itu akan tetap terjaga tinggi, ya, tetap tinggi, tidak terbuang sia-sia, ya. Jadi seseorang itu akan kehilangan sedikit saja sodiumnya, karena pastinya ada beberapa yang lolos. Misalkan di sini ada yang sudah lolos, maka bagian-bagian ini akan sudah hilang, ya, maksudnya keluar dari tubuh, ya. Sehingga, tapi secara umum, secara garis besar, kadar sodium yang bisa diselamatkan, ya, itu masih cukup tinggi. eating salt normally, if we Kemudian selain tubuh kita itu mampu atau memiliki kemampuan untuk menyerap kembali kadar sodium, ya, dan kemudian mengembalikannya ke tubuh kita, maka dengan asumsi, ya, lagi-lagi dengan asumsi, let's say, anggap saja setiap kita tetap setiap hari mengkonsumsi makanan yang mengandung sodium, maka berarti tubuh kita tadi masih memiliki stok sodium, ditambah kita setiap hari mengkonsumsi sodium, ya, maka kadar sodium dalam tubuh bisa tetap tinggi. excrete less sodium, we retain more salt in the body. Karena sodium di dalam tubuh itu tetap tinggi, dan seringkali sifatnya air itu adalah kalau ada garam, itu seringkali akan berosmosis. Karena teman-teman ingat, osmosis itu adalah perpindahan air dari aliran air yang sangat banyak menuju tempat yang airnya sedikit. Karena ada garam, berarti kan airnya sedikit, ya, menurun, ya. Oleh karena itu dalam kondisi ini Because water tends to follow salt osmotically, if you hang karena ada garam yang banyak diselamatkan di dalam tubuh, baik itu melalui proses penyaringan di ginjal tadi, termasuk juga proses konsumsi harian yang mengandung sodium, maka semakin banyaklah sodium yang ada di dalam tubuh seseorang,
membuat di dalam tubuh seseorang itu juga semakin banyak cairan yang stay di dalam sana. Ya. Jadi di mana ada garam, maka air akan mengikuti secara osmosis membuat air itu akan semakin banyak berada di sekitaran garam itu. Dalam konteks ini kita membicarakan tentang tubuh seseorang. Hang on to more salt, you hang on to more water. So aldosterone would help you to increase your plasma volume. Nah, karena kadar garam, sodium dalam tubuh itu tinggi, hal itu membuat banyak air yang bertahan di sekitaran sodium tadi, maka secara keseluruhan kedua ini yaitu kadar air yang tinggi dan sodium yang tinggi membuat volume plasma darah itu juga meningkat. Ya. Jadi urut-urutannya seperti itu. Volume and therefore your blood pressure. Dan sehingga pada akhirnya karena tekanan di volume darah di dalam pembuluh itu naik, ya, maka tekanan darah pun juga menjadi naik. Jadi inilah fungsi atau bagaimana hormon aldosteron itu meregulasi kesetimbangan mineral di dalam tubuh seseorang. Ya. Ada sodium, ada potasium. Jadi semua itu berada di bawah kendali kelenjar adrenal, khususnya zona glomerulosa yang ada di bagian korteks. Ya. And this is particularly useful following dehydration or hemorrhage. Ya. Dan fungsi seperti ini, fungsi hormon aldosteron semacam ini itu menjadi sangat penting pada beberapa kondisi. Misalkan kondisi pertama dehidrasi, kekurangan cairan. Sehingga bagaimana supaya cairan itu tidak terbuang sia-sia keluar, maka harus dijaga supaya air itu banyak yang tetap stay di dalam tubuh. Maka dalam hal ini hormon aldosteron memegang peranan penting. Kemudian juga ketika ada pendarahan, hemorrhage. Ketika pendarahan, pasti banyak darah yang terbuang. Maka hal itu tidak boleh terus-menerus terjadi. Sehingga dalam konteks ini hormon aldosteron ini juga turut berperan untuk menghindari terjadinya kebocoran darah dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga ya, oke, sudah bocor, cepat-cepat yang diperbaiki. Dan dalam konteks ini, hormon aldosteron yang dihasilkan oleh sel-sel yang ada di zona glomerulosa di bagian korteks kelenjar adrenal, yaitu bagian dari kelenjar adrenal yang lokasinya terluar di korteks, ya. Karena dari luar zona glomerulosa, zona vasiculata dan juga zona reticularis. Ya, jadi ini adalah penjelasan tentang hormon-hormon apa saja yang dihasilkan oleh sel-sel yang berada di zona reticularis, zona vasiculata dan juga zona glomerulosa dari korteks kelenjar adrenal. Ya, jadi itu. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang bagian medula, ya, bagian kecil, ya, yang kurang lebih hanya 10-20%, ya, meskipun gambarnya ini kurang representatif karena 10-20% itu ukurannya hampir atau berselisih sedikit dengan 80-90. Jadi, tapi kita insya Allah bisa paham dengan adanya keterangan semacam ini membuat kita paham bahwa oke, bagian tengah itu kecil, ya, lebih kecil daripada bagian korteks, kurang lebih sekitar 10-20% saja, sehingga perlu dijaga kesehatannya. Ya. Dan hormon dan bagian medula ini tuh menghasilkan 3 hormon. Yang pertama itu norepinefrin atau noradrenalin, kemudian epinefrin atau adrenalin, kemudian juga dopamin. Ya. Jadi berikut akan saya putarkan video tentang adrenalin, ya, ataupun noradrenalin. Adrenalin saja. So when would you want this whole-body male shot? Adrenaline is involved in the fight-or-flight response, which occurs, for example, when a bear comes round the corner and you need to prepare either to fight it or to run away. Bears often seem to threaten physiologists, especially in lectures. Adrenaline then will increase the heart rate and the force of heart contraction, so the increased cardiac output allows more blood to be delivered around the body. Adrenaline promotes the dilatation of the arterioles to skeletal muscle, so the extra blood in particular is going to the muscles which you need in order to run away or to fight. Adrenaline goes to the bronchioles in your lung and causes them to dilate, so it becomes easier to breathe. And it causes the liver to release glucose. The glucose can be used by the muscles as an energy supply. These effects can last for several minutes during the period of time we call the adrenaline rush, and that gives you long enough, hopefully, to deal with the emergency situation.
Adrenaline, the hormone, and noradrenaline, the neurotransmitter, both work on the same receptors, which are known as adrenergic receptors or adrenoceptors. These are on the plasma membrane because adrenaline and noradrenaline are water-soluble, and they're G-protein coupled receptors, GPCRs. That means that just a small amount of transmitter will initiate a cascade within the cell which will amplify the effect. There are different types of adrenergic receptor found in different places around the body, which is helpful to us clinically because we can have drugs which will stimulate or inhibit particular subtypes, and that allows our drug to have a specific effect. To give some examples, alpha adrenoceptors are found on blood vessels and promote vasoconstriction. Beta-1 adrenoceptors are on the heart, causing the heart rate to speed up, and these are the ones which are blocked with drugs called beta blockers. If you take beta blockers, your heart won't speed up when you get excited, and that could have a useful protective effect if you have a heart condition. Beta-2 adrenoceptors are found on bronchioles in your lung and cause the bronchioles to dilate, and those are the receptors that asthmatics stimulate when they take a puff from certain types of inhaler. In that case, the drug is activating the receptor instead of blocking it. Beta-3 adrenoceptors are found on brown fat, which is a special type of fat that generates heat, especially in newborn babies. There are many other tissues with adrenoceptors though, so it's important to remember that adrenaline and noradrenaline have multiple other effects around the body too. Ya. Baik, jadi video barusan menjelaskan tentang hormon epinefrin atau adrenalin yang dihasilkan oleh bagian medula daripada kelenjar adrenal, dan juga hormon norepinefrin yang dihasilkan oleh bagian medula juga daripada kelenjar adrenal. Kita ulangi lagi sambil penjelasan. Ya, jadi fungsi daripada hormon adrenalin itu adalah untuk membantu respon seseorang untuk menentukan apakah dia harus berkelahi, fight, or flight, atau melarikan diri. Ya. Contohnya di sini adalah menggunakan beruang. Atau mungkin kalau dengan beruang kurang relate, ya, kita bisa gunakan contoh adalah perampok. Ya. Jadi bila mana seseorang itu tiba-tiba mendadak dia ketemu perampok, sebagaimana di kartun ini dia bertemu dengan beruang, maka pastinya akan kaget, akan takut, akan bingung. Maka ketika kondisi seperti itu, tubuh kita akan melepaskan hormon, yaitu hormon adrenalin, untuk membantu kita untuk mengeksekusi respon kita. Jadi kita berpikir, kira-kira kalau ketemu perampok, yang rampok itu membawa senjata, apakah saya mending lari saja, ataukah mending untuk udah maju aja, sekalian berkelahi. Dengan berkelahi saya kemungkinan menang, karena kalau lari itu sia-sia, karena perampoknya membawa kendaraan bermotor, membawa senjata, dan banyak teman. Jadi sia-sia. Ya, untuk itu orang itu akan memutuskan, oke, saya akan lari saja, misalkan seperti itu, karena dia sangat takut berkelahi, dia lari. Ya. Nah, maka untuk lari semacam ini kan butuh energi, ya, ataupun untuk berkelahi kan butuh energi. Dan energi itu perlu yang banyak. Nah, dalam konteks ini, ya, baik untuk lari maupun untuk berkelahi, maka seseorang itu perlu maka hormon ini perlu dorongan. Ya. Jadi dalam kondisi seperti tadi perlu dorongan. Dan dalam konteks ini bagian medula dari kelenjar adrenal itu memproduksi hormon yang kita sebut sebagai hormon adrenalin. Yang mana efeknya adalah untuk meningkatkan kadar atau detak jantung. Ya, teman-teman ingat, detak jantung semakin ditingkatkan, maka suplai darah itu akan semakin banyak. Ya, karena semakin sering dipompa, berarti semakin sering darah baru yang dipompa ke seluruh tubuh. Selain itu juga hal ini menyebabkan tekanan darah juga semakin tinggi. Karena tadi detak jantung semakin cepat, membuat heart rate, ya, detak jantung semakin tinggi, semakin cepat, dan juga tekanan jantung juga menjadi semakin tinggi. Kemudian juga hal itu menyebabkan otot-otot, selain itu penyebab atau akibat daripada atau peranan hormon adrenalin adalah membuat otot-otot itu menjadi lebih lebar. Vasodilatasi, ya, maksudnya pembuluh darah yang ada di otot-otot. Ya, kita tahu di otot, ya, di kaki kita ada otot,
di tangan kita ada otot, maka kalau di sana ada pembuluh darah, hal itu akan membuat pembuluh darah itu akan melebar, dilatasi, melebar. Untuk apa? Untuk memudahkan darah baru yang dipompa oleh jantung, nanti ketika lewat pembuluh darah yang dekat dengan otot ini akan semakin sering memberikan darah yang mengandung oksigen kepada otot itu. Maka kalau ketika seseorang itu membutuhkan lari atau berkelahi, maka orang itu akan memiliki kekuatan otot yang maksimal. Karena ototnya didukung oleh pembuluh darah yang mengalami dilatasi, melebar, semata-mata demi mensuplai makanan yang baik bagi orang yang berkelahi tadi. Misalkan atlet, atau misalkan orang yang dirampok tadi. Ya. Kemudian penyebab atau akibat lain, atau peranan lain daripada hormon adrenalin adalah bronchodilation. Teman-teman lihat, ya di paru-paru itu ada cabang-cabang yang dekat dengan alveolus. Ya. Maka kalau bagian itu juga mengalami pelebaran, membuat seseorang itu akan bernafas dengan lebih mudah karena suplai oksigen ke tempat itu pun juga menjadi lebih besar. Jadi orang-orang yang ketika dia mendapati hormon adrenalinnya itu tinggi, maka seseorang itu akan memiliki kekuatan otot yang maksimal karena otot itu mendapatkan suplai darah yang maksimal juga. Ditambah juga orang itu akan mendapati kemampuan nafas dia yang sangat baik, ya. Ditambah lagi hati yang notabene merupakan tempat penyimpanan glukosa itu juga akan melepaskan glukosanya ke dalam darah sehingga benar-benar bisa menghasilkan energi. Jadi orang yang misalkan ada di antara kita yang mungkin kesulitan, lemah ya, capek dan sebagainya, dan tiba-tiba kemudian dia mendapati adrenalinnya naik, maka orang itu akan mengalami detak jantung meningkat, tekanan darah meningkat, kemudian pembuluh darah di ototnya mengalami pembesaran, pelebaran, sehingga ototnya menjadi lebih banyak mendapatkan suplai makanan bergizi. Kemudian di paru-parunya juga mengalami pelebaran pembuluhnya, ya cabang-cabangnya melebar supaya semakin mudah bernafas. Ditambah hati yang notabene merupakan tempat penyimpanan gula, itu melepaskan gula juga, sehingga menjadi sumber energi untuk bergerak, baik itu lari maupun berkelahi. Hanya saja sayangnya efek semacam ini itu hanya berlangsung beberapa menit saja, atau disebut sebagai adrenaline rush. Jadi di periode ini manfaat ini semuanya akan terasa. Tapi setelah lewat periode itu, yaitu setelah beberapa menit, maka yang terjadi adalah mungkin ya otot menjadi normal kembali, paru-paru menjadi bronkonya di paru-paru menjadi normal kembali, kadar glukosa menjadi normal kembali, sehingga mungkin seseorang yang tadi lari sangat cepat, lari tunggang langgang menjadi capek, ya. Atau tadi yang berkelahi menjadi capek. Ya makanya kalau kita tahu bahwa pada banyak orang atlet, misalkan atlet tinju ataupun atlet UFC yang sekarang lagi tren itu, biasanya itu ada beberapa atlet juara yang dia itu memilih untuk yoga. Udah, kalau saya berkelahi ya sudah, saya cepat selesai saja. Ya bisa jadi selama fase-fase awal itu si atlet tadi memang merasakan puncak adrenalin rush-nya. Sehingga ketika dia berkelahi di awal itu sangat nikmat, sehingga membuat saya bisa menang cepat sekali. Ya. Tapi kalau agak molor, maka mungkin orang itu akan kalah. Ya, sehingga kalau zaman dulu itu ada namanya petinju Mike Tyson. Mungkin jangan sudah lewat masanya ya. Jadi dia itu kalau berkelahi itu, atau tanding tinju itu mungkin sangat singkat waktunya. Ya. Tapi kalau sudah molor, ya sudah ada lawan yang bisa mengimbangi dia sampai lama, itu biasanya akan kalah. Ya karena memang kalau sudah lama sekali berkelahinya, itu akan semakin lemah karena semakin sedikit sisa energi yang tersisa di dalam tubuh kita. Ya, kembali ke sini, next. Nah, bedanya dengan hormon kortikosteroid tadi, hormon yang dihasilkan oleh bagian medula ini bersifat hidrofilik. Keduanya, baik itu adrenalin maupun noradrenalin. Oleh karena itu, mereka nggak bisa masuk ke dalam sel target secara langsung dengan menerobos membran plasma ini nggak bisa, karena ini terdiri atas lemak. Dan keduanya merupakan asam amino, ya, peptida, ya. Sehingga mereka nggak bisa masuk, namun mereka cukup berikatan dengan adrenoreseptor, yaitu protein reseptor yang ada di permukaan sel targetnya, yang mana dia bisa mengikat secara spesifik adrenalin maupun noradrenalin. Dan adrenoreseptor ini sendiri, adrenoreseptor itu terbagi menjadi 4, yaitu alfa, beta 1, beta 2, dan juga beta 3. Kita lihat lebih lanjut. Ya. Karena memang adrenalin dan noradrenalin itu berbahan dasar asam amino atau peptida, maka membuat keduanya bersifat water soluble atau larut dalam air. Kemudian karena dia
harus mengikat protein reseptornya di permukaan sel targetnya, ya, maka dia akan mengikat adrenoseptors. Kedua hormon ini akan mengikat adrenoseptors. Yang mana ikatan semacam itu terjadi akan mengaktifkan protein adrenoseptors itu sendiri. Jadi habis diikat oleh hormon tertentu, membuat adrenoseptors ini menjadi terikat, menjadi aktif kembali, ya. Dan adrenoseptors ini masuk golongan G protein couple receptors. Karena adrenoseptor ini merupakan protein-protein reseptor, yang berarti protein yang mengikat ligan, ya. Protein ini termasuk G protein, GPCR, karena protein adrenoseptors ini juga mengikat protein namanya G. Jadi G protein itu adalah ini, couple yang berpasangan dengan reseptor. Dengan reseptornya dalam konteks ini adalah adrenoseptor. Jadi struktur semacam ini disebut sebagai GPCR, yaitu ada protein reseptor ditambah ada protein G. Ya. Maka kalau nanti misalkan hormon ini berikatan dengan adrenoseptors, ya tidak perlu banyak-banyak karena ada mekanisme namanya amplifikasi. Jadi kalau ada sinyal tertentu yang menginisiasi, kemudian disalurkan sampai intraseluler, ya, maka di dalam nanti akan diterjemahkan, ya, sehingga karena ada amplifikasi, ada penguatan sinyal. Jadi sinyal sedikit pun nggak masalah, toh ada proses penguatan sinyal di dalam intraseluler. Ya, seperti ini penguatan, dikuatkan, dan sekarang kita membahas materi kita yang terakhir tentang adrenoseptors. Ya. Maka teman-teman ingat jadi reseptor yang mengikat hormon-hormon yang dihasilkan oleh bagian medula kelenjar adrenal, yaitu hormon adrenalin dan noradrenalin, itu ada 4, yaitu alfa, lihat masih mengikat protein G, meskipun ini adalah GQ. Kemudian ada reseptor atau adrenoreseptor beta 1 yang dia berikatan dengan protein GS. Kemudian juga ada adrenoreseptor B2 yang mana B2-nya juga berikatan dengan protein GS, dan juga B3 yang dia juga berikatan dengan protein G. Sehingga A, B, B1, B2, B3 atau beta 1, beta 2, B3 semuanya adalah GPCR, ya. Jadi semua adrenoseptors yang diketahui pada manusia sekarang itu bersifat merupakan GPCR, ya. Kita bahas. Misalkan contoh adrenoseptors alfa. Ini banyak ditemukan di pembuluh darah. Ya. Pada beberapa kasus, pembuluh darah itu harus ditekan. Misalkan dalam kondisi kedinginan, ketika kita mungkin di gunung, kedinginan. Maka dalam konteks itu, pembuluh darah yang ada di tepi-tepi dekat-dekat dengan kulit kita itu akan bekerja. Kerjanya bagaimana? Kerjanya adalah untuk melakukan vasokonstriksi atau mengecilkan ini salurannya semacam ini, semata-mata untuk menghalangi panas yang ada di darah itu keluar dari kulit. Ingat, kita kedinginan. Maka seharusnya kita tuh eman-eman terhadap segala sumber daya yang bisa menghangatkan. Contohnya adalah ini, protein alfa, yang notabene merupakan protein GPCR. Ketika kita kedinginan dan kita harus menyimpan semakin banyak kehangatan dalam tubuh kita, maka pembuluh darah yang ada di tepi-tepi, itu perifer, itu akan dikonstriksi, ya, dikontraksikan, ya. Hal itu membuat darah tidak banyak yang mengalir ke arah sana, sehingga otomatis panas yang dibawa oleh darah juga tidak dilepaskan menuju ekstraseluler. Itu fungsi yang pertama. Kemudian adrenoseptors yang kedua yaitu beta 1, yang mana protein ini itu banyak ditemukan di sekitaran jantung, dan protein ini itu berfungsi untuk meningkatkan detak jantung. Jadi ingat, adrenoseptors ini protein yang dia mampu meningkatkan detak jantung. Hanya saja kita harus tahu bahwa pada beberapa orang yang mungkin sering kagetan, yang bahaya sekali kagetnya itu, maka orang-orang semacam ini harus harus bisa menjaga supaya kadar atau detak jantungnya itu tidak terlalu tinggi, ya. Cukup rendah saja, ya. Makanya harus dihambat protein B1, karena protein beta 1 ini kan tadi bisa meningkatkan detak jantung seseorang. Maka protein semacam ini, adrenoseptors beta 1 itu pada orang-orang semacam ini tadi, pasien tadi, harus dihambat. Dan hambatnya bisa menggunakan obat namanya propranolol. Yang mana semua obat yang punya efek semacam ini, yaitu menghambat aktivitas beta 1, maka penyakit obat semacam ini disebut sebagai beta blockers. Jadi senyawa
pemblok atau senyawa penghambat protein beta, yaitu beta 1. Jadi kemudian sebaliknya, ada protein ketiga, ada adrenoseptor ketiga. Ingat, adrenoseptor itu merupakan protein reseptor yang ditarget atau yang akan diikat oleh hormon-hormon adrenalin maupun hormon noradrenalin yang diproduksi oleh bagian medula daripada kelenjar adrenal. Protein atau adrenoseptor B2, beta 2 itu banyak ditemukan di bronki-bronkinya paru-paru atau di paru-paru lah lebih mudah. Ya. Dan keberadaan protein ini yaitu protein B beta 2 itu bisa menyebabkan terjadinya bronchodilation. Jadi terjadinya perluasan bronko ya. Bronko itu bronki cabang-cabang yang berdekatan dengan alveolus untuk mengalami perlebaran. Ya. Nah, sehingga pada kasusnya orang-orang asma, yang mana orang asma itu kan seringkali tiba-tiba susah nafas. Kenapa kok susah nafas? Dia susah nafas karena saluran-saluran yang ada di paru-parunya tiba-tiba mengecil. Maka orang semacam ini itu perlu mengaktifkan protein beta 2 ini. Ingat, protein beta 2 itu bisa menginduksi bronchodilation, yaitu proses pelebaran cabang-cabang saluran-saluran di paru-paru, ya. Sehingga protein semacam ini perlu ditingkatkan pada orang asma dengan menggunakan semacam ini, ya, inhaler yang berbahan dasar salbutamol. Maka hal semacam ini adalah untuk meluaskan, memperlebar saluran bronki di paru-paru. Maka obat-obat semacam ini disebut sebagai bronchodilator. Ya, jadi itulah fungsi atau definisi daripada beta blockers maupun bronchodilator. Dan yang terakhir adalah protein reseptor beta 3. Yang mana protein reseptor ini, ya, itu banyak ditemukan di sekitar sel-sel lemak atau brown fat atau lemak coklat, ya, yang mana banyak ditemukan, ini banyak terjadi pada bayi-bayi yang baru lahir, ya. Jadi protein B3 ini seringkali ditemukan pada lemak-lemak coklat yang banyak ditemukan pada bayi-bayi yang baru lahir. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk meningkatkan suhu tubuh si bayi supaya bayi itu bisa tetap bertahan dengan kondisi di sekitar tubuhnya. Ingat, bayi itu awalnya ada di dalam rahimnya ibu di kondisi yang sangat terjangkau, sangat terjamin, sangat stabil, ya. Sehingga ketika dia keluar, dia perlu banyak dibantu. Misalkan kalau kita di Jawa, digedong, ya, supaya dia nggak garuk-garuk, supaya dia nggak mudah bergerak. Kemudian di sini juga ternyata protein beta 3 juga berperan untuk menghasilkan panas supaya bayi tidak kedinginan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara ini tadi. Jadi setelah protein ini diikat oleh baik adrenalin maupun noradrenalin, maka efeknya adalah untuk meningkatkan panas tubuh seseorang, khususnya bayi yang baru lahir. Ya, mungkin itu saja. Monggo kalau ada pertanyaan, kita masih punya banyak waktu. Jadi silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Monggo. Dan untuk pekan depan saya tunggu harinya hari kapan untuk kuliah terakhir tentang pankreas. Dan kemudian untuk UTS-nya kita bisa pakai jam reguler, UTS-nya secara daring, ya. Jadi tetap kita bisa gunakan jam reguler. Karena di kelas lain tadi ada yang protes kalau diubah jadi malam karena harus bekerja, diubah sore pun juga masih ada yang bekerja. Jadi mohon dirapatkan baik-baik, sebisa mungkin semuanya bisa ikut sehingga tidak ada yang ganjel, ya. Jadi seperti itu. Baik, monggo silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Baik, sepertinya sudah sangat ngantuk, ya. Saya seperti cerita sendiri, ya. Baik, kalau begitu bisa kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Khususnya nanti paling dekat adalah dengan UTS, supaya teman-teman nanti semoga bisa ingat semuanya. Karena UTS kita sifatnya adalah close, ya, maksudnya tidak boleh melihat sesuatu, internet dan sebagainya meskipun daring. Mohon untuk teman-teman tidak melihat itu semuanya, lebih-lebih tidak berdiskusi dengan rekan-rekannya. Jadi silakan percaya diri, silakan jadi dikerjakan sebisa mungkin, ya. Karena semata-mata UTS itu untuk mengukur seberapa jauh pemahaman dengan semuanya. Kalau nilainya ternyata nggak baik, berarti nggak paham semua, yang salah dosennya. Tapi kalau yang banyak baiknya, maka insya Allah berarti teman-teman paham, ya. Tapi kalau misalkan baik tapi gara-gara melihat sumber-sumber informasi yang lain, maka ya pastinya itu menjadi data yang tidak akurat sehingga sangat disayangkan, ya. Baik, mari kita tutup dengan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma al-kutri unsa wa dhakar.
رب وفقنا ووفقهم لما تمتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أتكياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأنكر بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم ما ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.